Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dat yang Maha Pengasih tak pernah pilih kasih. Dat yang Maha Penyayang tak pernah pandang sayang. Yang selalu memberikan kita nikmat dan ampunan tanpa perhitungan. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada seorang tokoh revolusioner yang namanya akan selalu tersirat dan tak pernah berkarat. Meski diterjang badai yang sangat dahsyat, hujan yang begitu lebat, bahwa dialah yang terhebat. Tak lain dan tak bukan, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, bangsa yang besar bukan hanya ditentukan oleh kekayaan alamnya, tetapi juga ditentukan oleh kualitas generasi mudanya. Pemuda adalah tulang punggung bangsa, penerus cita-cita kemerdekaan dan agen dalam perubahan masa depan. Di tangan pemuda inilah arah dan nasib dari bangsa ini ditentukan. Dalam menghadapi era digital yang semakin maju pesat, kita sebagai pemuda, kita dituntut untuk tidak hanya melek terhadap teknologi, tetapi kita harus bijak dalam menggunakannya. Karena kita hidup di zaman di mana informasi dapat diakses melalui beberapa hitungan detik. Namun, apakah semua pemuda dapat menyikapinya dengan bijak? Oleh karena itu, berdirinya saya di sini untuk menyampaikan pidato singkat berjudul Peran Pemuda sebagai Generasi Penerus Bangsa. Sebagai kaum muda, marilah kita persiapkan diri kita sebaik mungkin untuk mengisi masa depan Indonesia dengan karya, dengan semangat, dan dengan tanggung jawab. Maka dari itu, di era digital seperti ini, pemuda harus mempunyai kriteria-kriteria penting dalam mewujudkan pelanjut dan penerus cita-cita bangsa. Lantas, apa saja kriterianya? Kriteria yang pertama yaitu berakhlak mulia dan berintegritas. Berakhlak mulia berarti memiliki sikap, perilaku, dan tutur kata yang dapat mencerminkan nilai-nilai kebaikan. Seperti jujur, sopan, santun, dan menghormati orang lain. Sedangkan integritas adalah kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan yang jujur dan konsisten. Meskipun tidak ada yang melihat, tetapi di tengah arus modernisasi, pemuda harus tetap memegang teguh pada nilai moral dan kejujuran. Tanpa integritas, kemajuan teknologi dapat disalahgunakan. Kriteria yang kedua yaitu melek teknologi dan inovatif. Melek teknologi berarti mampu memahami, menggunakan, dan memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang positif. Sementara inovatif yaitu mampu berpikir secara kreatif, yaitu dapat menciptakan hal-hal yang sudah baru atau memperbaiki yang sudah ada agar lebih efektif, efisien, dan bermanfaat. Kriteria yang ketiga yaitu berjiwa nasionalis dan cinta tanah air. Meskipun dunia ini terbuka sangatlah luas, tetapi pemuda tidak boleh sesekali-sesekali melupakan jati diri bangsa. Cinta tanah air dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata dalam pembangunan negeri, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Pemuda harus mempunyai jiwa nasionalis yang besar. Karena dengan itu akan timbul rasa cinta terhadap bangsa. Bagaimana ingin membangun suatu bangsa jika ia tidak ada rasa cinta terhadap bangsa itu sendiri? Ingat pepatah, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Kriteria yang keempat yaitu mampu bekerja sama dan adaptif. Di era teknologi seperti ini, kita sebagai pemuda, kita dituntut untuk cepat dalam beradaptasi. Cepat bekerja sama di lintas budaya, lintas disiplin, dan lintas generasi. Bayangkan ingin menjadi apa bangsa ini jika aset besar negara, yaitu pemuda,
tidak mampu bekerja sama, tidak mampu beradaptasi dalam kondisi bangsanya. Sudah saatnya teman-teman, kita sebagai pemuda bukan hanya menjadi penikmat teknologi, tetapi memanfaatkan teknologi tersebut demi kemajuan bangsa. Jadi teman-teman, jangan nunggu jadi tua baru ingin berkontribusi. Dan jangan nunggu jadi sultan baru ingin bergerak. Karena sejatinya perubahan yang besar berawal dari langkah yang kecil, tapi dari niat yang besar. Mulailah dari hal-hal yang sederhana. Berpikir kritis, berkarya kreatif, dan berhentilah menyebarkan hoaks-hoaks. Walaupun katanya cuma buat lucu-lucuan. Ingat, Indonesia ini bukan hanya butuh sumber daya alam, tetapi juga butuh sumber daya anak muda yang waras, yang cerdas, dan yang pastinya enggak baperan. Kalau bukan kita, ya siapa lagi? Kalau bukan sekarang, ya mungkin nanti. Tapi jangan sampai ditikung sama negara lain ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.